sehat, mengandung pesan moral, dan yang terakhir berlatar waktu, yaitu dahulu kala. Lalu ada unsur intrinsik dongeng. Yang pertama ada tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam dongeng, bisa berupa manusia, hewan, atau bentuk khayalan. Yang kedua latar, yaitu meliputi latar waktu, misalnya zaman dahulu, tengah malam. Yang kedua latar tempat, yaitu ada hutan, desa, dan kerajaan. Yang ketiga latar suasana, yaitu tegang, sedih, dan menyenangkan. Lalu ada alur. Jangan cerita dari awal sampai akhir. Biasanya dongeng menggunakan alur maju yang meliputi pengenalan, munculnya konflik, puncak masalah, dan penyelesaian. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu sekarang ada dongeng nih. Nah, salah satu dongeng yang akan Ibu sampaikan adalah kalian harus mendengarkan ya ceritanya, oke? Oke. Yuk dukung channel ini dengan menekan subscribe dan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita dongeng anak yang terbaru dan seru loh. Selamat menonton. Si Kancil dan Buaya Licik. Di hutan yang hijau tinggallah seekor kancil cerdik bernama Kira. Kira sangat dihormati oleh hewan-hewan lain karena kecerdasannya. Suatu hari ia bertemu dengan seorang buaya licik yang bernama Minto. Minto ingin mencari kesempatan untuk menangkap Kira, namun Kira selalu menghati-hati. Untuk menguji kejujuran Minto, Kira mengatakan bahwa dia punya rencana untuk menyeberang di sungai dengan melewati bawah besar. Dia mengajak Minto untuk ikut. Minto merasa senang karena dia pikir Kira akan kesulitan. Namun dengan sedih, Kira berani Minto melompat duluan. Ketika Minto melompat, Kira dengan cepat berlari dan menyeberangi sungai dengan aman. Minto merasa tertipu dan marah. Dia berusaha mengejar Kira, tetapi kancil cerdik itu terlalu cepat baginya. Sejak saat itu, Kira belajar bahwa kecerdikan dan kewaspadaan adalah senjata terbaik untuk menghadapi bahaya dan orang-orang yang licik. Hewan-hewan ikutan juga belajar dari kisah ini dan Kira menjadi lambang kecerdikan dan kebijaksanaan di antara mereka. Pesan dalam cerita si Kancil dan Buaya Licik adalah kecerdikan dan kewaspadaan dalam menjadi senjata yang kuat dalam menghadapi bahaya dan orang-orang yang licik. Cerita ini mengajarkan pentingnya tidak selalu percaya begitu saja pada orang lain, terutama jika ada informasi tidak tujuan atau niat buruk dari mereka. Sekian cerita dongeng yang berjudul Si Kancil dan Nah, tadi itu kan udah
manfaat dongeng di sini yang pertama meningkatkan kesadaran budaya, yang kedua mengembangkan karakter. Jadi dongeng itu dapat mengembangkan karakter dan kreativitas dan moralitas pendengar. Dan yang ketiga melestarikan tradisi. Nah, dongeng dapat membantu melestarikan tradisi dan budaya lokal. Yang keempat menghibur dan menginspirasi. Dongeng dapat menghibur dan menginspirasi bagi para pendengarnya. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan sedikit cerita, menyampaikan ulang sedikit cerita si kancil dan buaya lucu. Di sebuah hutan yang lebat dan subur, hiduplah seekor kancil yang terkenal cerdik. Setiap hari, si kancil menjelajahi hutan untuk mencari makanan. Ia selalu waspada terhadap binatang-binatang buas, terutama buaya yang sering mengintai dari sungai. Pada suatu hari yang terik, si kancil merasa haus. Ia pun berjalan menuju sungai untuk minum. Namun, ia tahu bahwa buaya-buaya sering bersembunyi di bawah tanah menunggu mangsa. Nah, si kancil bilang, aku harus berhati-hati, pikir kancil. Ia pun berdiri di tepi sungai dan berseru lantang, "Hai buaya, aku membawa kabar gembira." Seekor buaya yang tiba-tiba muncul dari permukaan air. Kabar gembira apa itu kancil? Raja hutan mengadakan sayembara, ujar si kancil. Ia ingin memberi hadiah daging segar untuk semua buaya yang bisa berbaris rapi di sungai agar aku bisa menghitung jumlah kalian. Buaya yang serakah itu langsung tertarik dan memanggil teman-temannya. Dalam sekejap, sungai dipenuhi dengan buaya yang berbaris rapi dari tepi ke tepi. Si kancil dengan cekatan melompat dari punggung buaya ke satu buaya ke buaya lainnya sambil menghitung keras-keras. 1, 2, 3. Namun, ketika sampai di tengah sungai, seekor buaya tua yang licik dan licin berbisik kepada yang lain, "Hei, ini pasti siasat si kancil. Ia tidak benar-benar membawa hadiah apa-apa." Kata buaya lain, "Aku tahu. Biar kali ini dia tidak lolos, kita tangkap dia di tengah-tengah." Si kancil yang mendengar bisikan itu langsung waspada. Saat hendak melompat ke buaya berikutnya, buaya tua itu mengatuk rahangnya, hampir menggigit kaki kancil. Namun, si kancil dengan lincah melompat tinggi ke atas dan mendarat di kepala buaya yang lain dengan berkata, "Wah, ternyata kalian licik sekali. Aku baru saja ingin mengumumkan bahwa kalian semua akan diundang ke pesta raja hutan. Tapi sekarang sudah jadi." Si kancil segera melompat ke tepi sungai yang lain dan berlari ke dalam hutan sambil tertawa kecil. Sementara itu, para buaya saling memandang kecewa. "Kita ditipu lagi oleh si kancil," gerutu buaya muda. Kata buaya tuanya tuh, "Bukan ditipu, kita yang terlalu serakah dan tidak sabaran." Nah, selanjutnya Ibu pengen dong di antara kalian ada yang maju ke depan menceritakan kembali apa yang kalian tangkap. Jadi intinya dari cerita itu apa? Boleh? Siapa aja yuk? Sedikit aja. Di depan. Iya, di depan di sini. Iya. Jadi dari cerita yang tadi diceritain oleh Ibu Anissa, apa sih mengandung bahwa kita tuh jangan serakah. Terus kita juga harus harus mencari strategi bagaimana agar kita teh keluar dari hal-hal yang membahayakan gitu. Terus dari cerita Century juga tadi tuh mengandung
mencerminkan orang-orang yang mengambil keuntungan dan ketidaktahuan atau keluguan orang lain. Nah, bisa juga dalam realita masyarakat agraris ini bisa diartikan sebagai kritik sosial terhadap para tengkulak atau pengusaha tanah atau pihak luar yang memanfaatkan hasil tani petani tanpa memberikan nilai tukar yang adil. Nah, terus yang selanjutnya ada pentingnya kerjasama dan kepercayaan. Buaya-buaya ini seharusnya bisa bekerja sama dengan baik dan menjaga janji untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi karena tidak saling bekerja sama atau percaya, justru ingin menipu kancil agar mereka gagal, agar kancil gagal. Nah, ini juga bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat atau bagi kita tentang pentingnya gotong royong, kejujuran dan kerjasama, misalnya dalam kelompok tani atau dan tidak mementingkan diri sendiri agar hasil pertaniannya itu bisa sukses sendirian gitu. Nah, yang terakhir ada simbol perjuangan rakyat yang lemah. Nah, cerita ini juga dapat dimaknai sebagai perjuangan rakyat kecil yang harus menghadapi kekuasaan atau ancaman lebih besar dari akal, bukan kekuatan fisik. Nah, terus sama seperti petani kecil yang harus menghadapi sistem ekonomi yang tidak selalu berpihak pada mereka gitu. Namun bisa bertahan lewat solidaritas, kearifan lokal dan inovasi sederhana. Nah, tadi kita udah mempelajari mengenai dongeng ya. Jadi apa aja sih yang kalian tangkap mengenai materi yang udah dijelaskan mengenai dongeng? Coba, siapa yang mau mencoba menjawab? Tadi tuh ada dongeng si kancil sama buaya licik. Terus ada nilai-nilai moral dari dongeng. Terus apa lagi? Manfaat dari dongeng. Ya. Nah, banyak ya yang bisa kita ambil pesan moralnya dari materi dan cerita yang tadi udah diceritain pada kali ini. Sekarang tinggal menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kali ini. Dongeng Nusantara merupakan warisan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keberanian, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran moral yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tokoh dan peristiwa dalam dongeng, pembaca atau pendengar diajak untuk memahami pentingnya berbuat baik dan menjauhi sikap buruk. Karena itu, dongeng Nusantara harus dilestarikan sebagai bagian dari identitas dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Nah, mungkin pembelajaran pada kali ini dicukupkan saja, dan kita tinggal berdoa untuk menutup pembelajaran kali ini. Boleh dipimpin oleh siapa? Bisa. Boleh, bisa. Baik, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini udah selesai. Semoga bisa bermanfaat ya. Amin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum.